Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan mengenai materi minggu lalu. Mungkin setelah dipelajari ada yang kurang paham. Baik, kalau tidak ada, contoh 36, sama seperti minggu lalu, kalau ada yang mau bertanya, langsung interrupt aja. Hidupkan mikrofonnya, langsung bertanya. Dan saya ingatkan agenda kita minggu depan adalah NEK 2. NEK 2, jadi saya harapkan bagi yang nilainya kurang pada NEK 1, untuk memperbaiki dan meningkatkan, dan bagi yang sudah dapat bagus dipertahankan. Saya nilainya bagus, nantinya ke nilai akhir. Jadi minggu depan kita tidak ada Google Meet seperti ini. Langsung kalian isi absensi seperti hari ini. Udah dia isi absensi di apa? Di Sipadi. Seperti hari ini juga minggu depan langsung absensi di Sipadi, langsung pantengin Google Classroom-nya, kerjakan latihan yang ada di situ. Soal nanti saya upload 2-3 hari sebelum hari H, saya schedulekan. Dia akan otomatis muncul pada jam perkuliahan kalian 7.30 sampai 10.30 minggu depannya. Nanti itu yang menjadi agenda kalian minggu depan. Jadi jangan menunggu komando lagi dari saya. Itu akan kalau berjalan lancar sesuai dengan rencana, insya Allah minggu depan itu hari Selasa saya mungkin akan padat kegiatan, yaitu sudah masuk penyisihan di AutoCAD Speed Competition. Jadi akan sulit berkomunikasi. Jadi kalian tanyakan apa yang mau ditanyakan di minggu ini untuk NK minggu depan. Jadi apa yang kurang jelas dari minggu lalu dengan minggu ini yang merupakan bahan dari NEK 2, tanyakan hari ini. Minggu depan tinggal pengerjaan saja. Apabila ada data yang dianggap kurang, langsung tentukan sendiri untuk minggu depan. Itu juga sudah menjadi keterangan di NEK 2, dan terlambat dikurangi 30 poin, 59 hari tugas minggu depan, 30 poin. Nah, kita lanjut ke contoh 36. Di sini masih analisa. Mencari kuat momen rencana penampang pada suatu beton bertulang, penampang persegi dengan potongannya, potongan melintangnya pada gambar C36. Situ dia punya tinggi efektif. Tinggi efektif itu kalau kita review lagi adalah tinggi dikurang selimut, dikurang sengkang, diameter sengkang, dikurang setengah diameter tulangan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada dia di aksennya 50, itu artinya kira-kira dia 29 dibagi 2, kira-kira 14 setengah, tambah 10, 24 setengah. 50 dikurang 24 setengah, jadi selimutnya hanya sekitar 25 setengah milimeter. Itu anggapan dia. Walaupun dalam peraturan dia kisarannya 30 sampai 40 mili. Tinggi efektif 400 mili. D ada di aksen 50 mm. Lebarnya 300 mm dan menggunakan tulangan utama
29. 4D29. Dan perlu diingat bahwa seperti yang diberitahukan pada minggu kedua, kalau saya tidak silap, bahwa tulangnya adalah D besar, maka tulangan yang dipakai di situ adalah tulangan ulir atau deform. Tulangan ulir atau deform. Jadi ini dia menggunakan tulangan ulir 4D besar 29. Kalau tulangan polos dia menggunakan lambang V ataupun menggunakan D kecil. Nah, ini adalah deform ulir berdiameter 29. Kalau kita lihat di luas penampang, diameter 29 itu 4 diameter 29, 2643. 2643. Maka di sini kalau dia main 1, kalau 1 berarti 29660 ya. 4 kali 60. Didapat rho-nya itu 0,0222. 0,022. Nah, kalau kita ambil, kita lakukan seperti minggu lalu, pelan-pelan supaya tapi kalian bisa mengerti. Nah, jadi kalau kita lakukan seperti minggu lalu, berarti kita punya di sini Evaksen C25 FY 400. Evaksen C25 FY 400. Ini kita hapus dulu. Kemudian ini aja yang kita pakai. FY 400 MPa, ES 200.000, udah ketetapan. Peraturan yang 2002-2015, Evaksen 25. Maka kalau Evaksen C25, kita lihat di sini beta satunya, Evaksen C kurang atau sama dengan 8 megapascal, 5. Didapat row balance 0,02709. 0,0271, 4 digit dia, kita kurangi. Kemudian Romax-nya dengan memasukkan ke rumus ini, seperti minggu lalu di hari Sabtu. Romax sama dengan 0,01693. 0,01693. Oke. Nah, ternyata bahwa rasio penulangan yang ada dengan 4 diameter baja tulangan ulir 29, dia 0,022. Nah, ini kasusnya dia melewati daripada Romax. Jadi kalau sebelumnya belum ada kasusnya, kasus di sini adalah rasio penulangan itu melewati Romax. Kalau pada peraturan lama yang tahun 8 SKSNI 291, ini Rho ini kalau lebih besar dari Romax, maka langsung diambil sama dengan Romax. Langsung diambil sama dengan Romax. Tetapi kalau kita lihat di sini model pengerjaannya berbeda. Kalau kita lihat dia ke diagram faktor reduksi, maka dia akan masuk ke daerah transisi.
Kenapa? Karena ketika dihitung A, C dibandingkan C per DT, C per DT itu didapat 0,4872, dia dari persyaratan sudah lebih besar daripada 0,375. Karena ketika mau masuk ke daerah terkendali tarik, dia harus lebih kecil dari 0,37 DT-nya dan regangannya harus lebih besar dari 0,005. Ingat ini yang waktu lalu, 0,005 di sini. Sedangkan C per DT didapat 0,482. Dia sudah lebih besar. Nah, ini tandanya tolong diperbaiki. 0,4872 itu lebih besar, bukan lebih kecil dari 0,375. Nah, karena lebih besar, dia sudah berada di sini, di daerah transisi. Kemudian dikontrol lagi dengan adanya regangan ini. Adanya regangan, didapat regangan itu lebih kecil dari 0,00. Nah, itu memperkuat kemudian bahwa regangan itu harus lebih besar dari 0,005 ketika daerah terkendali tarik. Jadi regangannya lebih kecil dari 0,005, CPT-nya lebih besar dari 0,375. Maka dia sudah masuk ke daerah transisi. Ketika masuk ke daerah transisi, maka kemudian digunakan rumusan yang ini, karena kita memakai tulangan non-spiral. Tulangan non-spiral itu artinya, supaya jangan bingung, tulangan kain ini, sengkangnya itu dia terpisah satu-satu. Jadi tulangan sengkang itu kalau saya nggak tahu apakah di gambar tekniknya pernah kalian melihat gambar tulangan balok. Nah, jadi kalau balok itu, di sini tulangan utamanya, di sini ada tulangan montasenya. Jadi sengkang itu dia terpisah satu-satu. Nah, di daerah tumpuan dia rapat dan semakin renggang di daerah lapangan. Nah, karena ada hubungannya dengan bidang momen dan kemudian merapat lagi dari daerah tumpuan. Kalau misalnya ini tumpuannya. Nah, jadi di sini satu-satu dia. Dia bukan dia modelnya yang renggang yang ada menyambung seperti ini. Ini baru dikatakan spiral. Jadi spiral itu kalau pada balok, kalau pada kolom dia kolom bulat, lingkar di obat nyamuk. Kemudian kalau di sengkang pada balok, dia tidak putus dia. Terus dia walaupun dia penampangnya segini. Jadi di sini non spiral, maka yang dipakai dia persamaan pada 32 ini. Persamaan pada 32. Jadi dihitung regangan yang ada 0,0316 didapat dia 0,746. Dimasukkan ke rumus IMN P kali AS kali FY dikali D kurang, dapat dia 249. Nah, apa yang mau ditunjukkan pada contoh ini? Bahwa walaupun tulangan itu diperbesar melewati rho maksimum itu tetap merupakan batasan. Jadi diperbesar pun dia melewati rho maksimum, faktor reduksi akan mengecil. Dia tidak menjadi 0,9 maksimumnya. Jadi bertambah pun tulangan, akan ditambah pun terus tulangan ini. Nah, kalau semakin dia
regangan ini semakin besar, nah maka dia akan C per DT ini akan terus membesar. Jadi kalau ditambah maka A ini akan semakin besar terus. Akibat A terus semakin besar, lini dia akan besar. Ketika dia C itu semakin besar, maka kemudian C per DT akan terus semakin membesar. C per DT akan terus semakin membesar. Nah, kemudian jika C itu semakin membesar, kalau dimasukkan ke persamaan ini, maka ET akan terus semakin mengecil. ET itu akan terus semakin mengecil. Ketika regangan itu terus semakin mengecil, masuk ke sini, maka reduksi akan terus semakin mengecil. Jadi, lebih bagus kita membuat tulangan tersebut, kalau mau maksimum, ya di batas maksimum. Nah, itulah yang dijelaskan di kalimat ini. Jadi lebih bagus kita disarankan untuk memilih luas tulangan yang secukupnya. Jadi karena dengan tambahnya pun tulangan di sini melewati daripada rasio maksimum, ketika di penghitungan kekuatan tak ada guna. Nah, dia tetap akan terus mengecil, dan kemudian AS ini dia akan sebanding dia. Pengecilan ini linear dengan AS ini, jadi dapatnya di sini juga maksimum 249, 249, 249. Jadi tidak ada lagi gunanya penambahan tulangan itu ketika rasio itu sudah pada Romax. Makanya di peraturan lama, cara yang berbeda di peraturan baru ini, langsung ketika rho itu lebih besar dari Romax, maka rho yang dipakai itu Romax. Itu kalau di peraturan lama yang 91. Nah, di sini dikatakan kalau dihitung dia dengan Romax, maka didapat VMN itu langsung 246. Nah, langsung 246. Jadi untuk apa kita perbesar dia melebihi Romax? Kalau toh luas tulangan yang melebihi Romax itu dianggap tidak mewakili, dianggap tidak memikul di dalam beton tersebut. Dan besi itu mahal. Jangan dilihat penampangnya kecil, karena dia luas dikali panjang. Kemudian berapa batang dia, berapa biji dia di sini. Sini saja sudah 4. Berapa banyak balokmu yang ada di gedung itu. Jadi sudah pemborosan yang tidak ada untungnya. Tambah berat dari telah ikuti saja aturannya lebih besar dari Romax. Jadi kalau itu, kalau sudah dia penampang terkendali, itu yang kita bahas sebelumnya di minggu-minggu kedua, di mana tulangan itu belakangan hancur dibandingkan beton, jadi betonnya duluan hancur, maka beton itu akan bersifat getas. Jadi betul-betul kaku dia, getas. Jadi ketika mau runtuh tidak ada peringatan. Ya kalau betonnya runtuh tinggal tulangan semua. Jadi kita nanti punya kesempatan untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan diri, tidak ada tanda-tanda bagi kita bahwa bangunan tersebut akan runtuh. Nah, itu sudah. Oke. Nah, kita lanjut. Selesai sudah ini, dia penampang bertulangan tarik saja. Jadi, penampang bertulangan tarik saja, atau bertulangan tunggal, sebelum kita masuk ke sini, adalah dia hanya diberi penulangan pada daerah tarik. Itu yang mau. Jadi, wanti-wanti
definisi dari penulangan tunggal dengan penulangan rangkap dengan penulangan satu lapis atau dua lapis. Nah, itu yang perlu hati-hati dia. Jadi, ada penampang beton bertulang. Nanti tulangnya di bawah itu bisa dua lapis. Ini dua lapis dia. Namanya dua lapis. Tapi ini belum tentu tulangan rangkap. Ini belum tidak sama dengan artinya rangkap. Tidak sama artinya dengan rangkap. Nah, jadi tulangan kita bahas sampai sekarang ini adalah dikatakan bertulangan tunggal bahwa tulangan yang memikul itu hanya tulangan pada daerah tarik saja. Tentu pada daerah tarik saja. Kenapa? Karena memang tulangan itu untuk mengantisipasi tarik. Jadi tidak ada yang dibuat pada daerah tekan. Adapun pada daerah tekan dia hanya tulangan montase. Di sini. Ada tingkat di sini yang tidak diperhitungkan berapa kekuatannya untuk mengikat daripada sengkang ini. Ada tulangan montase. Tulangan jadi kondisi seperti ini dia bertulangan tunggal. Jadi hanya tulangan di daerah sini saja, tulangan tarik saja, yang dianggap memikul beban. Beban apa? Beban tarik saja. Nah, itu yang dimaksud dengan bertulangan tunggal. Jadi kalaupun ada tulangan di atas, ini hanya sebagai pengikat, montase. Tidak diperhitungkan, wajib ada daripada struktur penulangan itu. Tetapi tidak dianggap tidak memikul kekuatan. Nah, jadi kemudian timbul pemikiran, karena ini tidak memikul kekuatan, tapi toh wajib ada, bagaimana kalau sekiranya ini ikut memikul kekuatan? Nah, tulangan daerah sini. Maka dijadikanlah itu tulangan tekan kemudian. Nah, tulangan montase ini diubah menjadi tulangan tekan. Yang menambah kekuatan. Kan gitu. Itulah menjadi tulangan rangkap. Kenapa mesti sampai ke atas diberdayakan? Kenapa? Karena seperti di contoh terakhir ini, kalau mau diberdayakan di bawah, di batasan Romax. Ada batasan Romax. Jadi, ditambahi di bawah, ya bagus lempar ke atas. Untuk keseluruhan daripada penulangan. Itulah yang akan dibahas pada bahasan berikutnya di penampang bersegi dengan tulangan rangkap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, Pak, jadi ya, saya silakan. mau bertanya. Itu ada tulangan, tunggu Pak bentar. Yang luas penampang sama diameter batang. Yang ini. Terus Pak, yang mana? Yang tabel, ya Pak, tabel 4D29 di situ 26,14. Ini 2640 itu kenapa ya Pak? Ya itu yang saya bilang minggu lalu bahwa dia nggak pakai 2/7. Nah, jadi kalau mau saya buat tabel ini kan pakai 22/7. Karena 27/7 itu kan bukan 3,14, dia 3,1 sekian kan gitu. Makanya di tabel ini lebih besar.
Nah, dia kan di situ 3,140. Bisa? Oke ya Pak, baik. Makasih Pak. Ya, jadi pakai hitungannya pakai 22/7. Dibiasakan pakai 22/7 supaya dapat, karena itu rumus lingkaran itu. Atau kalau di kalkulator langsung munculkan V. Nah, supaya langsung dia otomatis mengubah ke 3,14 berapa gitu. Yang lain? Oke. Dengan tulangan rangkap. Nah, jadi kan sebelumnya bahwa ketika kita mau tunggal, jadi berdayakan juga di bagian atas sehingga tulangan itu menjadi tulangan rangkap. Jadi tulangan rangkap itu artinya bukan dua lapis. Nah, itu yang perlu menjadi penekanan sekali lagi, bukan dia dua lapis. Nah, bedakan dia, ini bukan dua lapis, ini dua lapis. Karena di daerah tekan ini pun bisa dua lapis. Jadi nanti ya bisa kalian lihat pada struktur-struktur yang besar, penuh tulangan itu. Di bawah dua lapis, tiga lapis, di atas dua lapis. Nah, jadi catatan atau ingat kalian ketika di lapangan. Nah, di sini tulangan rangkap ini, tulangan yang di atas itu, diberdayakan dia menjadi tulangan tekan. Kenapa dia tulangan tekan? Ya, karena dia. Nah, ketika tulangan itu di daerah tarik diberdayakan, di daerah tekan diberdayakan, maka balok demikian dinamakan balok bertulangan rangkap. Jadi tidak ada hubungan tunggal dengan rangkap dengan lapis. Bedakan itu. Jadi penggunaan tekan sering dijumpai pada daerah momen negatif dari suatu balok menerus atau di tengah bentang dari suatu. Artinya apa? Ketika momen maka perlu diberdayakan semua resources yang ada pada penampang tersebut. Jadi tidak cukup, saya katakan tadi, tidak cukup di daerah tarik itu karena ada batasan Geromax. Nah, jadi terpaksa dibuat pemberdayaan tambahan dengan mengandalkan tulangan tekan. Nah, itu yang ada di sini. Jadi balok panjang itu ya tentu momennya lebih panjang, lebih besar. Ketika lebih besar dia bebannya pun berat, ya beton itu sendiri berat dibandingkan dengan kekuatannya sebelumnya. Jadi ditambah lagi dengan kontrol lanjutan atau personal lanjutan, jadi muncul tampak. Itu juga bisa terjadi apabila kemudian tulangan rangkap ini kita diminta owner untuk dia pada balok kita. Nah, jadi katakan di sini untuk mengakomodasi kebutuhan arsitektural. Jadi kebutuhan daripada keindahan atau estetika. Karena kita orang sipil ini bertentangan ini dengan arsitek ini. Bisa sering bertentangan. Kenapa? Karena kita prinsip kita orang sipil dua. Kuat, murah. Nah, kita hanya perlu kuat dan murah. Sementara arsitek itu satu tujuannya. Nanti estetis. Nah, sama itu. Kalau bisa sampai menuju ke sophisticated. Jadi dia unik bangunan tersebut. Nah, jadi ketika mau mengejar sisi keindahan, kecantikan, keestetikaan, kemudian keunikan itu, maka terjadi pemborosan. Jadi melebih-lebihi daripada kuat dia. Apalagi kalau menyinggung harga, ya sudah pasti kalau yang barang-barang yang cantik itu selalu dia jauh harganya dibandingkan yang sekedar kuat dan murah, sekedar kuat dibandingkan cantik itu, harganya itu akan membengkak. Kita dengan arsitektural.
Jadi arsitektural itu adalah estetis, cantik estetis, dan kemudian yang paling tinggi adalah sophisticated, unik. Nah, prinsip kita simple, kuat, murah. Dan kita makanya di dalam perencanaan pun lebih menyukai bentuk-bentuk yang kotak, simetris dia. Ketika dipotong, dia dicerminkan ke sumbu X dengan sumbu Y, dipotong di tengah itu, sama. Kenapa? Karena kalau sudah tidak simetris bangunan itu, ribet, timbul momen-momen negatif. Nah, jadi kita lebih suka yang bentuk-bentuk kotak. Bentuk kotak, simetris dia, kan gitu. Nah, sementara di segi struktural, ya bentuk kotak itu kan sangat dibenci. Dia mesti punya bentuk-bentuk yang bahkan dia berputar gitu. Ada yang mengikuti rotasi perputaran matahari, kan banyak bangunan-bangunan seperti itu sekarang. Jadi dia mengakomodasi daripada kebutuhan arsitektural. Selain itu, di sini ada diuraikan 4 keuntungan yang digunakan, yang didapat apabila kita kemudian menggunakan tulangan tekan ini. Yang pertama, dari hasil penelitian, dia bisa mengurangi creep. Nah, ini creep. Creep itu adalah letusan jangka panjang, rangka. Jadi creep atau letusan jangka panjang ini bisa dikurangi. Jadi saya nggak tahu apakah saya ada singgung dengan kalian. Adalah saya rasa creep and shrinkage. Bahwa dia beban itu ketika dibebankan pada suatu struktur dalam suatu waktu yang lama, ini persis seperti orang yang tidur. Orang yang tidur kalau bantalnya itu tinggi, nah ini cewek-cewek kalau zaman dulu tuh dilarang dia pakai bantal kalau tidur. Supaya jangan bungkuk katanya. Kenapa? Karena akibat berat dada itu berat. Jadi tulang belakang kita bisa membengkok, kita bisa dibungkuk. Ini terutama bagi orang-orang yang tinggi ya dan langsing. Nah, orang-orang yang kutilang, kurang tinggi langsing, dia bisa bungkuk dia. Bantal terlalu tinggi gitu. Dan itu tidak langsung tidur satu malam terjadi bungkuk. Lama dia. Nah, jadi seperti itu juga beban itu, efeknya terhadap struktur itu, karena dia stay di situ, tidak pindah-pindah, timbul dia creep, rangka. Itu yang disamakan di sini lendutan jangka panjang. Jadi tulangan tekan ini dari hasil penelitian, dilakukan penelitian selama 2 tahun di sini. 2 tahun, bayangkan ada suatu struktur yang dibebani, tidak diganggu selama 2 tahun. Dia pada awal pembebanan 1,6 dan 1,9. Maka ketika setelah 2 tahun, yang tanpa tulangan tekan, letusannya bertambah 195%. Bertambah sebesar 195%. Jadi hampir 2 kali lipat letusan itu bertambah akibat rangka. Jadi bayangkanlah itu yang terjadi pada struktur kita akibat rangka. Jadi dengan tulangan tekan, dia bertambah 99%. Jadi hanya bertambah 1 kali lipat. 1 kali lipat daripada pembebarannya. Tentunya ini variatif ya, karena tidak merupakan fungsi linier dia. Kenapa? Karena mutu mempengaruhi, kadar air mempengaruhi. Jadi untuk balok yang dia coba di sini, itu dapatnya di situ. Nah, jadi ini dia dari hasil penelitian itu, didapat bahwa ketika beban itu tetap, di mana yang di atas ini rho aksen sama dengan 0. Rho aksen itu tambang daripada rasio tulangan tekan. Artinya tulangan tekannya sama dengan 0, tidak ada. Kemudian di sini tulangan atas, tulangan tekan diberikan sama besarnya dengan tulangan tarik. Nah, rho itu lambang daripada rasio penulangan tarik, rho aksen rasio penulangan tekan. Jadi bisa dilihat efeknya setelah pembebanan hampir 2 tahun.
Jadi ada pembebanan jangka panjang yang diberikan mereka, peneliti ini, sampai 2 tahun. Jadi itu efek yang pertama yang terasa, jangka panjang ya, akibat penambahan tulangan tekan. Kemudian, kalau ini pasti, ini tentu menambah daktilitas. Karena balok itu akan lebih daktil dengan lebih banyaknya tulangan. Nah, itu sudah pasti. Nah, ini dilihat bagaimana hubungannya dari hitungan-hitungannya. Ini dicoba beberapa mutu. Nah, ini dia ketika tulangan tekan tidak ada, rho aksen sama dengan 0. Ketika tulangan tekan itu diambil setengah daripada tulangan tarik. Luasannya, rasionya. Dan di sini rasio penulangan tekan sama dengan rasio penulangan tarik. Jadi diambil dia, bisa dilihat di sini bagaimana di ujungnya. Di ujungnya efek daripada penulangan tekan itu lebih ductile dia. Kemudian yang ketiga, dia bisa menghasilkan keruntuhan tarik. Ketika rho lebih besar dari rho balance, maka balok akan mengalami keruntuhan yang bersifat getas. Nah, ini yang saya katakan tadi yang berbahaya bagi penghuni. Bisa tiba-tiba seperti Twin Tower-nya Amerika dulu ditabrak pesawat itu akibat teroris. Langsung push gitu, seperti kapur dia. Kapur berserakan. Nah, kalau di gedung itu bukan akibat kegetasan dia, tetapi akibat di situ resonansi. Jadi efek daripada tumbukan daripada pesawat itu yang menyebabkan frekuensi daripada bangunan itu meningkat menyamai frekuensi getaran maksimum daripada bahan. Akibat efek tiba-tiba bisa jadi seperti itu. Itulah cerita teorinya ya. Kalau cerita Tuhannya ya udah takdirnya gitu, runtuh. Jadi ketika daerah tekan beton itu hancur sebelum tulangan baja mengalami luluh. Itulah efek kenapa kita kemudian hati-hati juga ketika seperti di contoh yang sebelumnya di sini. Ketika kita memaksakan dia tulangan itu lebih besar gitu. Kenapa? Ya tapi kan Pak tetap dia yang kita pakai Romax. Ya, suka-suka saya melebihkan. Kan tetap dia diperhitungkan kan nggak ada masalah gitu. Ya tapi jangan hati-hati. Dihitungan seperti itu. Tapi di kenyataan tulangan itu kan tetap stay di situ. Rasio penulangan itu akan tetap besar. Sehingga efeknya itu dia akan menjadi getas. Nah, di hitungan yang dia dihilangkan, tapi pada kenyataannya realnya tulangan itu kan stay di dalam beton itu. Jadi dia akan menjadi getas. Nah, jadi jangan beranggapan ketika kita melakukan kesalahan tulangan itu bengkak dia di atas rasio penulangan balance, apalagi Romax seperti ini. Nah, maka jangan beranggapan bahwa itu kan hilangnya di perhitungan. Ya oke hilang di perhitungan, tapi pada kenyataannya baja tulangan itu dia stay di situ. Jadi rasionya tetap bengkak. Nah, akibat bengkak tadi, oke satu sisi daktil dia, tapi kemudian dia getas. Nah, itu yang berbahaya. Jadi tidak ada tanda-tanda bagi penghuni. Nah, jadi dengan adanya diberi tulangan tekan yang mencukupi, jadi dapat diusahakan tulangan baja tarik itu, rho itu, AS itu, mengalami luluh terlebih dahulu. Nah, jadi mengalami keruntuhan ductile dia. Jadi jangan sampai masuk ke getas. Bahaya bangunan ini. Ya memang itu kan pada saat keruntuhan ya kita usahakan aja lah Pak tidak mengalami beban maksimum ya. Tapi kan seperti kalau kalian pelajari dengan Bu Rini di Baja itu, di awal-awal pendahuluan,
Ya banyak di situ faktor-faktor yang tidak terduga pada bangunan tersebut. Akibat gempa, akibat apa, yang bisa membuat bangunan itu pada kondisi maksimum. Ya, kita manusia ini tujuannya untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Kalau masalah ya mau mati, ya mati lah itu. Seperti kita virus corona ini, ya kalau memang nggak mau mati, matinya itu. Mau pakai masker atau enggak, kan gitu. Tetapi kan kita manusia ini kan berusaha hidup. Nah, jadi semua antisipasi yang bisa kita lakukan. Tapi jangan sampai kita menjadi parno kemudian kan. Menjadi ketakutan yang berlebihan. Batas-batas kewajaran. Itu yang di nomor 3. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam fabrikasi. Ini pada beton precast nih. Precast itu yang dipakai di Politeknik itu adalah untuk gedung Z. Nah, pada gedung Z precast dia. Jadi pada umumnya balok beton bertulang diberi tulangan geser sengkang. Sengkang itu tulangan geser. Nanti jangan ada yang pernah nggak tahu dia apa tulangan geser itu ya. Sengkang itu tulangan geser. Jadi untuk menempatkannya diikatkan pada suatu tulangan memanjang di sudut-sudutnya. Nah itu yang dimaksud seperti saya gambar tadi. Tulangan montase. Nah jadi fungsinya ini. Jadi sebagai tulangan montase sekaligus dia sebagai tulangan tekan. Jadi ada nilai plus. Nah, jadi ada nilai plusnya montase plus dia merangkap sebagai tulangan tekan. Jadi tidak terjadi pemborosan di situ, hanya sekedar tulangan itu untuk montase. Itu yang dikatakan di sini berperan sebagai tulangan tekan. Meskipun pada umumnya kalau dia montase, tulangan ini diabaikan dalam proses desain karena hanya memberikan sumbangan kecil pada kuat momen nominal penampang. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ketika kita memanfaatkan tulangan rangkap ini, dia terbagi dalam 2 kondisi. Jadi masalah analisis batu bertulangan rangkap ini ada 2 kondisi. Jadi kondisinya adalah tulangan tekan tersebut bisa terjadi di situ dia leleh duluan atau hancur duluan atau luluh lah di sini ya supaya jangan banyak kali kalimat kata-kata yang kamu bingung. Dia bisa luluh duluan atau belakangan. Nah, jadi 2 kondisi itu harus dilihat karena proses penyelesaiannya berbeda. Yang pertama, ketika tulangan tekan itu sudah luluh duluan. Jadi kalau dilihat di gambar 3.13 di sini. Ini agak kita kecilkan sedikit supaya nampak full dia. Ya, mudah-mudahan bisa kalian lihat. Jadi kalau ketika di beton bertulangan tarik saja, yang atas ini tidak ada. Yang atas ini tidak ada. Yang ada adalah dia CC dan T. CC dan T. Kuat tekan konkret dan kuat tarik. Kalau di peraturan lama ini namanya ND-NT. Nah, CC dan T. Compression of concrete ini dan tensil ini, nah itu singkatannya. Singkatannya CC dan T. CC itu singkatan dari compression of concrete. Di sini tensilnya, tariknya. Nah, steel tensilnya, tarik. Jadi tekan di sini, tarik di sini, ini yang ada pada tulangan tunggal. Atau beton bertulangan tarik saja. Kemudian muncul di sini kemudian tulangan tekan. Muncul tulangan tekan. Kemunculan tulangan tekan ini, maka dia akan menambahkan satu gaya yang bekerja pada titik berat tulangan tekan itu, yang dinamakan sini CS, compression of steel. Nah, kuat tekan akibat tulangan baja. Jadi tekan itu
bukan hanya dipikul oleh konkrit, tetapi juga sudah dipikul oleh steel. Tentunya stress steel, compress steel, yaitu tulangan tekan. Nah, prinsipnya bahwa kemudian kalau ini sendiri tak ada gunanya, dia harus berpasangan. Harus berkopel. Jadi tulangan tensil ini kemudian memecah. Memecah dia menjadi T1 dengan T2. T1 dengan T2. Di mana satu berpasangan dengan CC. Nah, jadi ini kondisi di mana ini seolah-olah ini adalah beton bertulangan tunggal. Bertulangan tarik. Sebagian lagi dari T1 itu berpasangan kemudian dengan CS. Nah, ini CS. Kurang tulisannya itu CS. Dia berpasangan. Nah, jadi AS itu menjadi AS1 dan AS2. AS2 itu berpasangan sebagian dengan AS aksen. Sehingga terjadilah equilibrium, keseimbangan. Terjadi keseimbangan, semuanya mendapatkan kopel pasangan. Nah, kalau di sini, ya ini seperti yang normal, bahwa kemudian MU sama dengan VAS FY kali D kurang A per 2, yang kita pelajari sebelumnya, di tulangan tunggal, tulangan tarik saja. Ada tambahan di sini. Ada tambahan yaitu V dikali AS2 dikali FY dikali D dikurang D aksen. Nah, karena kalau di sini dia lengan kopel momennya itu, lengannya itu adalah D dikurang A per 2. Jarak antara CC dan T1 itu adalah D dikurang A per 2. Yang sudah kita bahas sebelumnya ketika tulangan tunggal. Tetapi di sini jarak tulangan itu adalah D dikurang D aksen. Ini D aksen, kurang ini. Ini ada D aksen, ini ada CS. Nah, harusnya ada tulisan itu nih. D aksen, kemudian CS. Nah, apa ya, seperti kita bahas minggu lalu, minggu buku Indonesia. Kami pun di Politeknik malas nulis buku. Nah, ini D aksen. Jadi D dikurang D aksen, dan di sini CS. Jadi jaraknya adalah D kurang D aksen, ya tinggal V kali AS2 kali FV dikali lengan momennya D kurang D aksen. Jadi itulah dua keseimbangan kemudian ketika dia menjadi tulangan tekan. Simpel saja pemahamannya. Jadi couple, Jackson. Pak, mau Oi, nanya itu kenapa itu? angka 0,85 itu dari mana, Pak? Yang ini? Iya, Pak. Alah, mak, jauhnya. Ya, panjang lah itu. Yang 0,85 itu kan dari Whitney ini. Yang dulu. Dia. Aduh, udah di bab 2 lah bahkan. Bab 2. Gimana ya? Jadi yang teori Whitney. Yang ini. Nah, ketika mau mengubah bentuk ini menjadi ini, nah didekati dengan teori Whitney bahwa luasan ini diganti menjadi suatu blok tegangan yang besarnya itu sisinya 0,85 F aksen C, lebarnya dan tingginya A sama dengan beta 1 kali C. Jadi banyak ini aturan ini, ada belasan ini. Saya pelajari pun di S2 ini, ada belasan. Cuman yang diadopsi Indonesia adalah punya si Whitney. Punya orang Inggris. Bisa? Iya, Pak. Nah, ini banyak teorinya ini. Ada yang agak-agak trapesium, ada apa gitu.
Cuman kita erupsi mulai dari tahun 91 sampai sekarang punya Whitney. Jadi dibedakan dengan beta 1 ya. Nah, beta 1 yang ada di sini. Nah, bukan ini. Nah, ini kebetulan kalau betul-betulnya lebih kecil sama dengan 28, 0,85 beta 1-nya. Itu bukan beta 1. Itu aturan dari Whitney. Ya, itu yang sering silap di ujian. Itu juga saya sudah sampaikan di minggu lalu. Bedakan 0,85 yang di atas ini dengan ketika menghitung A sama dengan beta 1 kali C. Hati-hati. Kadang-kadang mau soalnya betul-betul tentu dia di atas 28. Dah. Syarat batas tulangan. Batas tulangan untuk AS Saxon harus dipenuhi rho lebih kecil dari rho max. Oh, ya, oke. Seperti tulangan tarik. Nah, kemudian dari sini kemudian muncullah MU2. Yang ini. Sudah kita bahas tadi. Dia AS2 kali FY kali D kurang D aksen. Sehingga MU itu sama dengan MU1, MU2. Nah, di sini komponen sama dengan komponen tulangan tarik. ASFY kali D kurang A per 2. Ini sudah muncul akibat ASFY D kurang D aksen. Nah, ini tolong dihapuskan ini V-nya. V-nya itu cukup di luar saja kalau kurungnya seperti ini. Nah, nanti silap kalian. Tidak ada double dia. Kalau ini udah V kuadrat. V-nya ini sudah dikeluarkannya. Harusnya kalau seperti ini penulisannya, maka kurung kurawalnya ini dihapus. Nah, ini yang dipindahkan dia. Ini rumusan dari tulangan tunggal. Sehingga tulangan itu adalah AS itu mendua dia, poligami. Nah, poligami dia. Nah, tapi enggak sampai madu 3 dia, masih madu 2 dia. Karena seperti lagu Piramli itu madu 3 yang kemudian diadopsi oleh Ahmad Dhani di apa namanya? Diproduce. Nah, itu lagu Piramli madu 3. Nah, jadi madu 2 aja dia. Jadi 1 dia pecahlah ke AS1, kemudian ke AS2. AS1 ini untuk mengimbangi daripada beton, ya AS2 ini untuk mengimbangi AS Saxon. Nah, ini yang perlu agak hati-hati di sini. Agak hati-hati di sini. Oke, ini penurunannya saya rasa nanti pelan-pelan akan bisa kalian baca. Tidak usah terlalu detail di sini datangnya. Nanti akan kita bahas juga. Saya lebih suka masuk ke contoh. Yang jelas semua rumusan ini diturunkan di atas. Di sini apa yang perlu di sini? Oh, di sini hanya pergerakan suhu netral. Tidak ada yang perlu. Nah, ini dia menggunakan tabel sama seperti untuk memudahkan kalian. Tetapi ini yang masalah bahwa tetap EV-nya 400. Nah, jadi tabel-tabel yang ada di Agus ini, dia memakai semua EV 400. Nah, jadi kalau EV kalian tidak 400, jangan pakai tabel ini. Jadi ini rumusan daripada yang ini. Nanti dicontoh bisa kita lihat. Pelan-pelan kita nanti. Kita lihat contohnya. Kalau belajar baja beton kayu itu susah dia kalau pakai file sebenarnya kalian. Kalian harus print out dia. Ada coret-coret dibantu tulisannya. Karena banyak hint-hint yang diberikan dosen itu. Di sini ada balok bertulangan rangkap katanya. Balok bertulangan rangkap. Saya katakan dulu jangan balok bertulangan rangkap. Ada balok beton bertulangan. Balok beton bertulang. Walaupun dibilangnya rangkap di situ, karena dia sudah hitung, makanya dia tahu rangkap. Kalau kita pertama nggak tahu rangkap itu. Di bagian tarik,
diberikan 6 diameter 29. Di bagian tekan diberikan 3 diameter 22. Tiga diameter 29, 3 diameter 22. D itu 600 mili. Nah, ini mulai agak seru dia. Tapi di sini tulangan tarik sudah 2 lapis. Tulangan tarik sudah 2 lapis. Jadi tinggi efektif itu adalah jarak dari tepi serat tertekan ke titik berat tulangan tarik. Itu definisinya. Ketika dia satu lapis, maka kita gunakan rumusan seperti yang sebelumnya. D itu sama dengan H dikurang selimut, kurang sengkang, dikurang tengah diameter tulangan utama. Tetapi ketika dia sudah berlapis, maka kalian harus mencari titik berat ini. Ini sering silap ini. Itu tugas akhir. Bahkan cenderung salah. Karena ketika ditanyakan di meja hijau pun dia tidak paham kesilapannya. Kalau sudah tidak paham kesilapan itu berarti salah. Tidak tahu. Jadi titik berat ini harus dihitung. Kalau dia 3-3 seperti ini simetris ya gampang di tengahnya. In case dalam kasus dia berbeda, itu harus bisa kalian menghitungnya titik berat tersebut berapa dia, baru dikurangi, itulah yang menjadi D. Nah ini hati-hati di sini. Kemudian di tulangan tekan, dia 3D22. Jadi kelemahan buku Agus ini juga satu adalah bahwa dia banyak menggunakan di aksen dengan D itu pendekatan. Jadi sedikit, pertama tadi dia kelemahannya adalah memakai semua 400. Kemudian di sini dia memakai di aksen pendekatan seperti ini. Tidak dihitungnya dia berapa kurang berapa, berapa kurang berapa. Jadi mahasiswa ketika yang belum paham pemula seperti kalian cenderung banyak terjebak di situ. Nah, dua hal itu banyak menjebak di Agus ini. Jadi tulangan tekannya 3D22, tariknya 6D29. Dan dia dibuat 2 lapis. Kalau di sini dinamakan 2 baris. Diminta sama momen rencana. Ketika F aksen C25 dan FY 400. Nah, hitung AS-nya berapa? AS ketika nggak ada aksen, itu semua tarik. Yang pakai aksen, tekan. Yang tidak pakai aksen, tarik. Yang pakai aksen, tekan. Itu aja menandainya. Dan jangan ketika nanti di latihan tidak ada satu tanda ya. Nanti tidak tahu saya mana AS mana aksen ya. Karena saya bingung ya saya salahkan. AS-nya yang di bawah ini 6D29. 6D29. Sini 6, 29, 3964. Ya, dia pakai di sini 3960. Oke. Ini rasio penulangan tulangan tarik. Kemudian AS aksen 3 diameter 22. 1140. 1140. Ini kemudian menjadi rasio penulangan tekan. 0,022 tulangan tarik, 0,00633 penulangan tekan. Jadi kemudian didapatlah bahwa besarnya AS itu dikurang AS aksen adalah ini kurang ini 2820 dan kemudian selisih daripada rho dikurang rho aksen 0,022 dikurang 0,00633 adalah 0,01567. Nah, inilah yang menjadi AS1.
AS1 yang di bawah. Kalau yang digambar tadi lebih jelas dia. Sabar. Jangan pindah-pindah di sini, sakit mata kalian. Saya pindahkan aja di sini. Nah, inilah yang di MU1, inilah yang AS1. Inilah AS dikurang AS aksen. Jadi ini sebesar 2820 ini yang menjadikan fenomena dia tulangan tarik saja di sini. Kemudian sisanya itu AS aksen itu untuk membuat keseimbangan di bagian sebelah kanan. Nah, ini AS kurang AS aksen. Jadi kalau tulangan tekan itu mau luluh, karena itu persyaratannya di sini. Kita mau cari pertama ini kan pembahasan tentang tulangan tekan sudah luluh. Ini kondisi masih tulangan tekan sudah luluh. Kalau tulangan tekan itu sudah luluh, maka rho dikurang rho aksen harus lebih besar daripada K. 0,85 beta 1 F aksen C per FY kali D aksen per D kali 600 per 600 kurang FY. Nah, ketika dimasukkan itu, K itu dapatnya 0,01129. Dibandingkan dengan dibandingkan dengan rho kurang rho aksen, maka rho kurang rho aksen itu 0,01567 sudah lebih besar daripada K. Rumusan di sini K. Sehingga tulangan tekan sudah luluh. Oke, 1. Ketika itu sudah terpenuhi, diperiksa rho kurang rho aksen ini harus lebih kecil dari rho max. Jadi bayangkan di sini luasnya di bawah ini sebenarnya adalah 3960. Luasnya di bawah ada 3960. Ketika di tulangan tarik saja, tulangan tunggal, ini yang menjadi rasio yang dikontrol, 0,022. Jadi dia ambil sama dengan contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya yang terakhir contoh yang terakhir yang di tulangan tarik itu, tulangan tunggal, 0,022 disamakannya di sini. Di sini kan sudah lebih besar daripada rho max. Sudah lebih besar daripada rho max. Tetapi di sini, walaupun tulangan itu dia 3960, sebagian terpakai di atas. Sehingga untuk menghitung rasio penulangan, tidak full dia 3960, tapi dikurangi dulu dengan tulangan tekan. Dikurangi dulu dengan tulangan tekan. Itulah yang dikatakan tulangan tekan itu bisa mengurangi efek daripada ketas. Jadi bisa mendapatkan kondisi keruntuhan ductile. Jadi yang dipakai itu sisanya saja. Sebesar tulangan tekan, tulangan tarik itu dikurang tulangan tekan. Itu yang digunakan untuk mengontrol rho max. Ini pada daerah tarik. Nah, dihitung di situ untuk F aksen C25 FE400 sama seperti ketika di Excel tadi. Ini 0,0271 0,1693. Lebih kecil dari rho max. Padahal di contoh sebelumnya yang ini yang 0,022 itu sudah lebih besar daripada rho max. Udah masuk ke penampang terkendali, penampang sudah masuk daerah transisi. Tetapi di sini ketika dia dirangkapkan, dia dikurangi dengan tulangan tekan itu, masih masuk dia ke dalam penampang terkendali tarik. Jadi terpakai semua dia. Terpakai semua dia, sehingga V itu 0,9. V itu 0,9.
Itulah keuntungan memakai tulangan tekan. Sehingga dihitung dengan, kita cari VMN-nya, cari A-nya dulu, AS kurang AS aksen, yang ini dipakai, 2820. Lebih kecil dia. Dia dapat VMN-nya 745. Bayangkan itu, 745. Jadi kalau dipakai di sini, dengan kondisi yang sama, ini wajib ada montase juga ini ya, wajib ada montase. Kemudian di sini diberdayakan menjadi tulangan tekan, bisa bertambah dia. Kalau tidak pakai tulangan tekan, hanya bisa 4D29. Hanya bisa 4D29. Ini pun sudah berkurang. Tetapi dengan memakai tulangan tekan, bisa bertambah di sini menjadi 6D29. Dan ini berfungsi lagi untuk memikul tekan. Jadi lihat penambahannya itu, kekuatan itu. Ya, karena kalau kita buat di sini, tanpa ada tulangan tekan, ini nggak bisa. 4D29 saja sudah melewati batas maksimum. Jadi walaupun kita buat di sini 6D29, seperti saya katakan tadi, ini membesar, tetapi ini reduksi akan mengecil. Sehingga tetap dapat 249. Kisaran itu juga. Tetapi dengan ada tulangan tekan, bisa diberdayakan lebih, meningkat dia 745. Jadi dengan satu penampang yang sama, menambahkan tulangan, kekuatan itu bisa menjadi lebih besar. Bisa dipergunakan untuk bentangan yang lebih besar. Baru jam 9 ini, masih 2 jam lagi. Kering juga leher ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya pikir udah mau habis tadi. Ya Allah. Jadi MRKG 3 ini nggak ada yang ikut apa nih? Lomba AutoCAD. Saya, Pak. Saya, Hah? Pak. Saya ikut. Siapa saya ini? Umi, Pak. Oh, Umi, ya ya. Umi sampai nggak yakinnya 2 kali KTM-nya dia 2 kali mendaftar ya. Iya. Kepengen kali ikut lombanya ya. 2 kali mendaftar dia. Nggak yakin. Salah buka saya. Iya. Soalnya malam itu belum tanggal 12, Pak. Saya daftarnya tanggal 11. Jadi takutnya kan nggak apa gitu. Karena belum tanggal 12. Nggak apa gimana? Nggak termasuk gitu, Pak. Oh iya. Ya, tengok dulu hari ini udah berapa yang mendaftar. Hari ini ada lagi yang MKG 3 ini. Anak semester 1 aja mendaftar loh. Banyak. Nggak pandai AutoCAD, Pak. Iya, makanya itulah gunanya kata-kata belajar itu, Bos. Belajarlah. Siapa yang pandai AutoCAD? Lahir itu kan nyusu aja pun ditetekkan. Oh, macam mana kau ini? Belajarlah. Ini pun 2 kali nih. Di Rini nih, Rini, TPJJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak MRKG ada juga nih abang kelas Ken nih, si Jeffrey. 5A kalau nggak salah ini. Dia udah 7 ya, Jeffrey. Ini si Predo ini MRKG saya rasa juga nih ya. Si Predo. Saya kalau dari sisi panitia, karena saya bukan juri, saya hanya perlu apa aja, 6 aja, supaya acara final bisa berlangsung. Nah, udah 9 seperti ini lah, udah bisa lah. Nah, soal belum putus itu, soal masih berdebat para juri itu. Soalnya, Kamis mungkin rampung. Hadiah sudah ada dananya. Jadi, udah bisa tenang lah bagi pemenang. Nggak ada pertanyaan nih yang lain. Kalau berapa orang? Umi menang itu, Pak. Apa?
Apanya? Jopi. Nggak dengar saya tadi. Udah. Apa jawab? Coba bilang tadi. Umi menang. Iya, Pak. Umi juara Oh, 1 itu nanti, Pak. amin ya. Ya, lumayan lah bisa makan-makan. Tapi corona ini nggak boleh makan sama. Cuman 1 jamnya penyisihannya. Cuma nanti finalnya 2 jam. Makanya yang perlu kan ya speed lah, speed. AutoCAD speed competition. Nah, itu kondisi yang pertama. Tulangan tekan sudah luluh. Ini kemudian yang kedua, ini apa aja lagi bahannya. Ya tengok dulu biar kita tahu stopnya sampai mana. Yalah, sampai sini aja lah kita stop dulu hari ini. Nanti kalian mesti cari 3 kali latihan nih sebelum apa? Sebelum meet itu. Karena kalian 4 minggu langsung bengkel. Jadi kalau kalian 2 kali latihan nanti setelah meet, ngos-ngosan kalian. Jadi kita saving sampai sini untuk NEK 2. Nanti biar barok penampang T dan L ini untuk menjadi NEK 3-nya sebelum meet. Baru nanti perencanaan itu satu saja dia dan sekaligus dia bahan UAS. Ngos-ngosan kayak nanti kalau 2 kali latihan. Tapi nilai NEK 3 kita save aja. Tidak usah kita tampilkan di nilai mid. Nanti kita pakai untuk nilai akhir dia. Kita ambil aja dulu dia. Jadi yang ditampilkan nanti di NEK 1, NEK 2 saja. Nah, kita lanjutkan materi sedikit lagi nih. Sedikit tapi apa yang sedikit? Panjang juga nih. Ketika tulangan tekan itu belum luluh. Ketika tulangan tekan itu belum luluh. Tulangan tekan belum luluh. Ini tadi 37. Sudah. Jadi sama saja bahwa kalau lebih besar tadi dia di sini, lebih besar sama dengan sudah luluh. Maka kalau belum luluh, ya lebih kecil irisannya. Nah, jelaskan di sini. Ketika ro kurang ro aksen lebih kecil dari K, yang belum luluh. Kalau lebih besar sama dengan, sudah luluh. Jadi ketika itu terjadi, maka tulangan tarik akan luluh sebelum, kalau tulangan tekannya belum luluh, artinya tulangan tariknya luluh dulu. Sebelum beton mencapai regangan maksimum. Jadi dengan melihat gambar 314, mana gambar 314 nih? Jangan bergeser dia situ. Di sini. Dengan melihat gambar 314 di sini. Dari perbandingan segitiga, udah kita turunkan juga minggu lalu ini bahwa di sini 0,003, di sini di aksen, di sini kemudian apalagi C di aksen, ES aksen, ES aksen ini C, ini di aksen. Jadi dengan pergandingan segitiga bahwa kalau kita pakai jambot, nah jadi kalau ini 0,003, ini adalah di aksen.
Ini kemudian C. Ini adalah C kurang diaksen. Nah, jadi yang mau dicari adalah yang mana ini? S aksen. Yang cari ya. Iya, S aksen. Maka S aksen di sini dengan perbandingan segitiga, ini banding ini sama dengan ini banding ini. C dibanding 0,003. Mau dibalik pun 0,003 banding C nggak apa-apa. Tapi yang berikutnya sama dia yang penting. Jadi kalau di sini C, kawannya adalah C kurang D aksen. C kurang D aksen dibagi S aksen. Nah, jadi dapatlah di sini S aksen sama dengan 0,003 dikali C kurang D aksen per C. Pindah dia. Nah, itu yang dapatnya di sini. Nah, jadi kemudian tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali regangan. 200.000 dikali 0,003, itulah munculnya 600. Nah, jadi angka 600 dari sini adalah datangnya dari sini. Tapi diturunkan di atas, bisa kalian baca sendiri. Nah, dihitung terus semua, dapat dia persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini ketika menghitung ini harus dipakai apa ya, kalkulator yang pakai FX ya. Atau kalau pakai komputer bisa kalian gunakan MATCAD ya. MATCAD bisa juga. Langsung muncul dia persamaan kuadrat. MATCAD saya hapus pula. MATCAD, jadi nggak bisa nunjukkan ke kalian. Bisa menggunakan MATCAD. Langsung muncul dia persamaan itu mau pangkat berapapun kalau MATCAD itu. Kalkulator ya pakai FX. Formula. Jadi bisa langsung dapat akarnya. Jadi masuk dia ke persamaan kuadrat. Dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ingatlah rumus ABC ya. Minus B plus minus akar A kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, itu diingat rumus ABC itu. Ini di rumus ABC SMP ya. Minus B plus minus akar 4AC per 2A. Yang sering silap di sini adalah semua per 2A. Nah, yang sering silap orang cuma di sini yang di per 2A-nya. Minus B per 2A. Padahal akar B kuadrat kurang 4AC-nya tetap dia dibagi 2A juga. Kita lihat aja di contoh penggunaannya. Pada gambar 38, ini kalau kita bandingkan dengan contoh sebelumnya, kita lihat. Karena bagusnya Agus ini ada konektivitas dia antar contohnya. Itu bagusnya di Agus ini. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Di sini mana dia ya? Kalau yang contoh sebelumnya tadi dia pakai penampangnya ini. 6 diameter 29, 3 diameter 22. Kemudian di sini 6 diameter 32, 3 diameter 25. Jadi digunakan F-aksen C35. Nah, ada F-aksen C35. Hati-hati ketika di sini. F-aksen C ketika dia sudah lebih besar dari 28, pakai rumus. Ini. Udah berubah beta satunya. Nggak lagi 0,85. Itu yang sering silap. Hubungannya dengan pertanyaan kawan kalian tadi. Nah, dari mana 0,85? 0,85 di situ tetap. Tapi untuk kasus ini, beta satunya yang berubah. Karena F-aksen C-nya udah lebih besar dari 28. Nah, kemudian AS aksennya 3D25.
3D25, 1473, dipakai di sini 1470, oke. 6D32, 4824, sini 6D32, 4827, ya. Yang kita punya akan lebih besar selalu, karena kita pakai 22/7, dia pakai 3,14. Dia pakai pembulatan, kita pakai full. Nah, kemudian dari sini diketahui data-data lagi. Di aksen 60 dia tentukan, jangan tanya dari mana datangnya. Ini juga sudah dia tentukan. D1640. Tunggu ya, apakah ada yang tidak masuk akal? 32, 16. 16 setengahnya 25, 12 setengah, 28 setengah. Ini seharusnya kalau di sini dia jarak dari pinggir ke pinggir tulangan ini adalah 25. Jadi ini 12 setengah tambah 16 sebenarnya 28 setengah ini. Tetapi dibulatkan di sini menjadi 30. Makanya D610. Itu aturannya. Ya oke, masuk akal semua. Jadi semua ukuran itu datang dari dia, tidak kita persoalkan di mana. Nanti di perencanaan baru kita persoalkan dari mana datangnya. Kalau di analisa jangan dipersoalkan. Sama seperti saya katakan sebelumnya, barang yang sudah jadi kita hitung. Dan semua masih masuk akal. Row dan row aksen, ini row, ingat kalau tidak ada aksennya dia tarik, kalau ada aksennya tekan. Tarik berarti bawah, 4824, atas 1470. Ini tarik, ini tekan. Dikurangkan, dapatnya 0,0157. Baru periksa. Beta 1, 35, 0,8. Datangnya, masukkan ke sini. 0,85 kurang 0,08, F aksen C kurang 28/7. Ini 0 sama dengan 0,85 dikurang buka kurung 0,05 kali vaksin C kita punya 35 kurang 28 kurung per 0,8. Kita besarkan komanya. Ya, bulat dia. 0,008. Oh iyalah, saya pun jadi tulalit juga. 35 kurang 8 kan 7. Bagi 7 ya 1 kan gitu. Aduh, kebiasaan pakai kalkulator. 1. T dapat dia 0,8. Dapat K-nya 0,0175. Ini dibandingkan dengan row dan row aksen, maka dia lebih besar. Nah ini. Sama seperti di sini. Row dan row aksen lebih kecil dia. Nah, ini dapat dia bahwa row dan row aksen lebih kecil dari ini. Ininya lebih besar, K-nya lebih besar. Maka oke. Tulangan tekan ini termasuk tulangan tekan yang sesuai dengan persyaratan adalah tulangan tekan yang belum luluh. Kemudian dicari lagi dari tabel atau hitung dengan manual. Kalau kita masukkan 35400, betul tidak? Kita masukkan aja ke Excel. Beta 1 0,8. 35. 0,0357. 0,02231. Iya, oke, betul. Kita cek. Maka row kurang aksen lebih kecil masih dari row max. Karena lebih kecil maka penampang terkendali tarik. Dihitung CC-nya 0,85 F aksen C kali AB.
dihitung CS-nya. Dalam bentuk persamaan. Nah, nanti C ini dari persamaan, dicari akarnya yang positif, persamaan kuadrat, maka dapat A sama dengan beta 1C, 134,94. Market saya sudah saya hapus pula, jadi nggak bisa kita cek itu. Oh, kemudian F aksen S, CC, dan CC dihitung. Dikalikan dia di sini, masukkan CC-nya ini 8330C. Ini. Kemudian CS dari sini 882.000 C kurang 60 per C ini dapatnya. Sehingga dengan menghitung dapat VMN 945. Kemudian dihitung, ini harus dikontrol lagi, rho dikurang rho aksen kali FS aksen per FY. Ini adalah komposit perubahan dia. Perubahan dia dihitung lagi, harus lebih kecil dari rho max. Didapat 0,01593, oke lebih kecil. Biasanya lebih kecil itu kalau udah oke di atas, tapi tetap dikontrol aja. Periksa C per DT lebih kecil dari 0,375. Oke, dia termasuk penampang terkendali tarik. Karena batas maksimumnya adalah 0,375. Oke. Kemudian ET-nya lebih besar dari 0,005, ya terkendali tarik. Seperti di grafik. Grafik itu pegangan ya. Grafik ini. Nah, dia C per DT dia harus lebih kecil dari 0,375, ET lebih besar dari 0,005. C per DT lebih kecil, seperti ini daerahnya. Kemudian ET-nya lebih besar, di sini daerahnya 0,005. Ya, itu bahan kita sampai hari ini. Ini kita saving lah untuk bahan 3 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ini kita buat jadi bahan NEK 3 kita. Balok penampang T dan L. Ini nanti kalau begini berarti NEK 2 ini ada 2 soal ya. 2 soal. Satu tentang tulangan tarik saja. Satu tentang tulangan tunggal. Tulangan perangkap. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri penderitaan ini. Pak, Oi. itu periksanya untuk apa? Misalnya kayak kan diperiksa dulu yang dia harus lebih kecil dari Promax-nya. Habis itu dia diperiksa lagi, dia harus lebih kecil dari CDT-nya ya Pak. Itu untuk apa? Membuktikan apanya? Untuk memastikan ini, dia termasuk daerah terkendali tarik. Nah, karena kalau tidak masuk ke sini, salah satu persyaratan itu tidak masuk, maka V-nya itu akan berubah. Masuk ke daerah transisi. Untuk memastikan besarnya V ini berapa? Itu makanya dicek ini kan C per DT itu dicek lagi dia, Romax itu dicek lagi dia. Kalau Romax tadi hubungannya dengan V juga ujungnya. Nah, jadi intinya itu V ini. Jadi kalau ribetnya di peraturan baru itu adalah V ini. Ini V. Nah, dia V. Nah, ini. V ini yang menjadi masalah dia. Oke? Mana, Beb? Oke? Oke, Pak. Memang cara mencari V itu yang menjadi masalah. Harus dikontrol dia. Batasannya itu kan
Rho lebih kecil dari Rho max, kemudian C per DT lebih kecil dari 0,375, kemudian regangan lebih besar dari 0,005, kan gitu. Itu harus dipastikan betul tiga-tiga itu. Nah, kemudian satu lagi batasan itu sebenarnya yang nggak dibuatnya di sini, harusnya selalu dimasukkan itu adalah Rho itu harus lebih besar dari Rho min. Nah, tapi karena ini sudah dekat-dekat Rho max ya pasti sudah besar dari Rho min lah kan gitu. Dan bisanya diketahui. Cuman harus ada masuk itu sebenarnya. Di setiap perhitungan ini Rho itu lebih besar dari Rho min. Itu yang mesti dicek. Yang lain? Bagi yang nilai tugasnya yang lalu itu drop, perhatikan. Jangan lagi main-main lagi. Nanti nilainya hancur. Batas materi. Aduh, udah saya tutup pula tadi. Oh, danceng ini. Halo. Rema, coba jelas.